Selamat datang. Di depan saya ada Asus ZenBook A14 dan dalam video ini saya akan memandu Anda melalui proses pengaturan laptop ini. Jadi, untuk proses ini Anda akan membutuhkan sebuah perangkat USB flash drive dengan setidaknya 1 GB ruang kosong di dalamnya. Anda tidak perlu memformatnya atau melakukan apapun, dan hal lain yang Anda perlukan adalah perangkat terpisah yang memiliki koneksi internet. Karena jika ini adalah proses pengaturan pertama Anda akan membutuhkan driver LAN. Jadi sekarang, pertama-tama Anda perlu mendeteksi model persis dari laptop Anda, dan Anda bisa menemukannya di bagian belakang perangkat Anda. Jadi CEO, izinkan saya tunjukkan di mana tepatnya Anda bisa menemukan nama model Anda. Jadi jika Anda membalik laptop Anda akan menemukan nama model yang tepat. Dalam kasus saya memiliki label terpisah yang mencantumkannya. Namun jika Anda tidak memiliki label seperti itu, Anda akan menemukan model Anda di sini. Jadi catat atau mungkin ambil gambarnya. Masalahnya adalah Anda akan membutuhkannya sebentar lagi. Jadi sekarang izinkan saya mengembalikan perangkatnya dan mari kita langsung beralih ke perangkat PC. Jadi masukkan atau untuk ke PC terpisah. Jadi masukkan USB flash drive Anda ke perangkat terpisah tersebut dan buka peramban web di sana. Dan seperti yang Anda lihat sekarang, saya sudah membuka peramban dan juga sudah memasukkan USB flash drive saya. Dalam kasus saya USB-nya kosong, tapi milik Anda tidak harus kosong. Jadi pertama-tama ketikkan Asus, lalu nama model Anda, dalam kasus saya UM3402 ya, dan kemudian ketik drivers. Dan Anda akan menemukan sebuah halaman dukungan khusus yang bertuliskan itu adalah situs resmi asus.com. Buka situs ini dan di sini Anda akan menemukan driver WLAN. Seperti yang bisa Anda lihat, tingkat keparahannya adalah kritis, biasanya terletak di bagian paling atas karena memang harus diinstal terlebih dahulu. Jadi, untuk mengunduhnya cukup klik download di samping opsi ini. Saya juga ingin menyebutkan bahwa untuk beberapa perangkat, Anda akan menemukan sesuatu seperti ini, yaitu Qualcomm Board Support Package. Anda bisa membaca deskripsinya dan seperti yang Anda lihat, paket ini juga memiliki driver LAN. Jadi pada dasarnya, jika nama model Anda yang ini, maka unduhlah Qualcomm Board Support Package ini dan paket ini akan mencakup beberapa driver untuk perangkat Anda. Ukurannya memang sedikit lebih besar, tapi itu sepadan dengan banyaknya driver yang tersedia di sini. Sebenarnya itu malah lebih baik karena dengan cara ini Anda akan menginstal lebih banyak driver dan waktu pengaturan Anda akan menjadi lebih singkat karena Anda tidak perlu lagi mengunduh beberapa driver melalui Windows. Oke, setelah Anda mengunduh driver WLAN, Anda bisa membuka folder unduhan di PC Anda, lalu pilih file ini, potong menggunakan Ctrl+X, dan buka USB flash drive Anda, gunakan Ctrl+V untuk menempelkan driver di sini, dan pada titik ini kita bisa dengan aman mencabut USB flash drive tersebut dan kembali ke laptop. Dan sekarang Anda perlu memasang USB flash drive ke laptop Anda. Lalu sebelum kita melanjutkan pengaturan, gunakan kombinasi tombol Shift F10. Jadi tekan Shift dan F10 secara bersamaan. Kemudian Anda akan melihat jendela CMD ini. Dan di jendela ini Anda perlu mengetik D.2 lalu Enter. Lalu tekan DIR. Dan Anda harus melihat paket wireless LAN atau paket lain yang sebelumnya sudah Anda lihat di sini. Dan jika Anda tidak melihatnya di sini, Anda bisa mengganti disk ke E dan pada dasarnya juga memasukkan perintah DIR. Dan cukup ulangi proses ini sampai Anda menemukan disk yang merupakan USB flash drive Anda. Nah, dalam kebanyakan kasus biasanya akan berada di D. Yang perlu Anda lakukan adalah memasukkan setelah Anda memilih disk D. Jadi setelah Anda memilih USB flash drive Anda, masukkan wire, lalu tekan tab, dan nama aplikasi atau driver akan terisi otomatis. Lalu cukup tekan enter untuk menjalankan proses instalasi. Sekarang klik OK, klik next, setujui perjanjian pengguna untuk melanjutkan, dan klik next. Dan klik install, next, install, lalu tunggu hingga driver terpasang. Dan kemungkinan besar Anda harus merestart PC setelah itu.
Oke, jadi pilih ya restart komputer sekarang. Klik finish dan tunggu hingga perangkat Anda restart agar perubahan diterapkan dan driver Anda terpasang dengan benar. Jika Anda melihat jendela seperti ini, cukup klik next dan tunggu hingga perangkat Anda restart. Oke, dan pada tahap ini kita bisa melanjutkan proses pengaturan. Jadi sekarang saya akan melepas USB flash drive dari PC. Zari yang pertama, let's place negara into wilayah yang benar, lalu klik ya. Kemudian pilih tata letak keyboard yang sesuai untuk laptop Anda. Dan klik ya lagi. Jika Anda ingin menambahkan tata letak keyboard kedua, klik tambahkan tata letak dan lanjutkan dengan menambahkan tata letak baru. Setelah itu Anda akan kembali ke halaman ini dan setelah selesai, klik lewati. Pada jendela berikutnya, Anda harus terhubung ke jaringan. Untuk melakukannya, pilih jaringan yang ingin Anda hubungkan dari daftar ini, klik sambungkan. Jika Anda ingin terhubung secara otomatis, jangan lupa untuk mencentang kotak di samping opsi sambungkan secara otomatis. Masukkan kata sandi jaringan Anda, lalu klik berikutnya lagi dan tunggu hingga Anda terhubung. Oke, lalu klik berikutnya dan tunggu hingga Windows memeriksa pembaruan. Dan pada layar berikutnya, jika Anda ingin memberi nama perangkat Anda sekarang, Anda bisa memasukkan nama ke dalam kolom kosong, lalu klik berikutnya. Perangkat Anda akan restart dan Anda akan melanjutkan ke langkah berikutnya. Namun Anda juga bisa melakukannya nanti di restoran. Jadi karena itu, saya akan melewati langkah ini untuk saat ini dan klik lewati untuk sekarang. Dan kemudian Anda harus menunggu sampai Windows mengunduh dan menginstal semua aplikasi, semua pembaruan yang telah ditemukan sebelumnya. Jadi ini akan memakan waktu cukup lama seperti mungkin bahkan hingga setengah jam tergantung pada kecepatan WiFi Anda pada dasarnya. Jadi cukup tunggu sampai Windows selesai mengunduh dan menginstal semua pembaruan, lalu kita akan lanjut ke langkah berikutnya. Dan setelah pembaruan terpasang, Anda harus masuk ke akun Microsoft Anda. Cukup klik masuk, lalu masukkan email atau nomor telepon Anda. Lalu tekan berikutnya, masukkan kata sandi Anda. Dan tekan masuk dan tunggu sampai Anda masuk ke akun Microsoft Anda. Sekarang mari buat kode PIN untuk laptop. Jadi pertama masukkan kode PIN, baru lalu konfirmasi di kolom berikutnya. Setelah selesai, klik OK untuk melanjutkan. Dan kemudian kita harus memilih beberapa pengaturan privasi. Jadi lokasi ini memungkinkan Anda mendapatkan pengalaman berbasis lokasi seperti petunjuk arah, cuaca, berita, dan sebagainya. Fitur Find My Device memungkinkan Anda menggunakan data lokasi perangkat untuk membantu menemukannya jika Anda kehilangannya atau jika perangkat tersebut dicuri. Jadi ini juga fitur yang cukup berguna. Data diagnostik mengumpulkan data tentang penggunaan perangkat Anda dan mengirimkannya ke Microsoft. Untuk validasi Anda, perincikanlah insiden pada bahasanya sama, tetapi untuk pengalaman mengetik Anda dengan laptop ini dan pengalaman yang dipersonalisasi serta advertising ID digunakan untuk personalisasi iklan. Saya tidak yakin apakah namanya seperti itu, tapi intinya agar iklan yang Anda lihat sesuai dengan Anda. Jadi saya akan menonaktifkan 4 opsi terakhir karena saya pada umumnya tidak membutuhkannya, tapi Anda bisa mempelajari setiap opsi sendiri dan memilih sesuai keinginan Anda. Lalu klik ya atau berikutnya, dan jika Anda ingin mencadangkan PC Anda dari OneDrive, maka Anda bisa klik lanjutkan. Jika Anda ingin mengaturnya sebagai perangkat baru, buka opsi lainnya, lalu pilih atur sebagai PC baru dan konfirmasi dengan mengklik atur sebagai PC baru lagi. Sekarang mari kita tunggu sebentar.
Dan di halaman berikutnya, Anda akan dapat menyesuaikan pengalaman Anda dengan memilih salah satu preset yang tersedia. Itu sebenarnya tidak terlalu mengubah pengalaman Windows Anda, tapi saya akan melewati langkah ini karena Anda juga bisa melakukannya nanti di pengaturan. Dan mari kita fokus pada proses pengaturannya saja. Sekarang jika Anda ingin menggunakan ponsel Anda dari PC, jika Anda memiliki ponsel Android, pindai kode QR ini di sini. Lalu klik berikutnya dan lanjutkan ke langkah-langkah berikutnya. Jika Anda memiliki iPhone, lewati langkah ini dan kemudian tautkan ponsel Anda menggunakan phone link. Jika Anda ingin mencadangkan foto dari ponsel Anda ke OneDrive, maka Anda harus memindai kode keamanan yang dapat Anda lihat di depan Anda. Lalu klik berikutnya, tapi saya akan melewati langkah ini dengan mengklik lewati. Jika Anda ingin menyinkronkan data penjelajahan Anda di Microsoft Edge, Anda bisa klik terima. Jika tidak, cukup klik tidak sekarang dan lanjutkan. Jika Anda membutuhkan langganan tahunan Microsoft 365 Family, Anda bisa melanjutkan. Jika tidak, klik tolak Microsoft. Begitu juga dengan Microsoft 365 Basic, lalu klik berikutnya. Hal yang sama juga berlaku untuk PC Game Pass, saya akan melewatinya. Dan setelah itu pengaturannya akan selesai. Jadi terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukainya, saya pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami, beri kami like dan komentar di bawah. Dan sampai jumpa di video berikutnya.